Ya, selamat pagi rekan-rekan sahabat dasar di seluruh Indonesia. Didi Mulato. Pagi hari ini saya ingin sedikit berbagi kepada teman-teman semua tentang bagaimana menjual sesuatu yang efektif. Ya, bagaimana Anda menjual sesuatu yang efektif? Ternyata ada satu pendapat, satu rumus yang luar biasa nih teman-teman. Ya, Anda dilarang berbicara harga di depan. Sekali lagi, Anda dilarang berbicara harga di depan. Misalkan Anda menawarkan sesuatu, terus kemudian orang langsung menanyakan berapa harganya, dan ketika Anda jawab harganya, maka saya sudah pastikan orang itu akan langsung menghilang. Kenapa itu terjadi, teman-teman? Sekali lagi, ketika orang itu membeli sesuatu, dia langsung tanya harga, dan kemudian dia langsung tidak ada hubungan lagi, dia tidak pernah ngechat Anda lagi, dia tidak pernah berinteraksi dengan Anda lagi, berarti ada satu salah persepsi di situ. Ya, kenapa? Hari ini untuk teman-teman tahu, iPhone itu harganya bisa 10 kali lipat dari handphone sejenis yang lainnya. Hari ini ada BMW yang harganya bisa dapat 5 mobil sekelas yang lainnya. Mungkin Mercy lebih mahal. Mungkin banyak sekali produk-produk yang harganya itu fantastis, jauh lebih mahal dibanding produk-produk sejenis yang lainnya, dan dia tetap laku. Ingat, hari ini saya menggunakan iPhone. Saya beli iPhone 18 juta pada saat handphone yang lain mungkin harganya hanya 2 juta, 3 juta dengan spek yang sama. Ada mobil yang harganya sampai 5 kali lipat dan sebagainya. Apa yang membuat sebuah produk itu bisa laku mahal, dan apa yang membuat produk itu dijual murah? Maka Anda harus memahami psikologi itu. Nah, Anda harus pahamin bahwa ternyata orang membeli itu karena dia memahami yang namanya value atau nilai dari produk itu. Jadi ketika Anda menjual sesuatu, ketika orang itu menanyakan harga di awal, Anda baru menawarkan, terus kemudian orang nanya, emang harganya berapa? Terus Anda langsung kasih harga. Saya berani garanti 99% dia akan menghentikan pembicaraan dia. Maka tugas Anda adalah mengalihkan dulu, mengalihkan pembicaraan, mengalihkan diskusi dengan apa? Dengan mengedepankan Anda edukasi tentang apa nilai-nilai yang terdapat dalam produk Anda. Apa yang menjadi kelebihan dalam produk Anda, itu harus Anda tonjolkan dulu. Misalkan Anda jualan mobil, Anda harus pastikan dulu bahwa dia ngerti dulu tentang produk Anda dulu. Oh ya Pak, Bu, sudah tahu belum bahwa kita sudah punya fitur yang seperti ini loh. Kita bisa begini loh. Nah, dan Anda tidak perlu menjelek-jelekkan produk yang lain. Anda tunjukkan saja tentang kelebihan produk Anda tanpa harus menjelekkan produk yang lain. Nanti orang juga akan mikir sendiri, oh ternyata bisa begini toh, oh ternyata bisa begini. Anda boleh tanya dulu misalkan, mohon maaf Bapak, kira-kira apa sih yang dibutuhkan? Apa sih yang Bapak perlukan dari sebuah mobil misalkan? Apa sih yang Bapak butuhkan tentang sebuah rumah misalkan? Oh iya Pak, misalkan Anda penjual properti misalkan, Anda boleh tanya dulu. Oh iya, mohon maaf dengan Pak Agus. Pak Agus ini kalau cari rumah itu cari yang lingkungannya seperti apa sih gitu ya? Misalkan, oh aku cari rumah yang dekat sekolahan. Wah kebetulan sekali Pak, kita juga punya rumah yang dekat sekolahan banget. Terus apalagi nih Pak kriteria Bapak? Jadi tanyakan dulu apa yang mereka butuhkan. Ingat, jualah sesuatu sesuai dengan kebutuhan seseorang. Anda tidak bisa memaksakan untuk menjual sesuatu ketika orang itu tidak membutuhkan produk Anda. Ketika misalkan ambil contoh, ya dia orang, mohon maaf nih, misalkan dia non muslim, Anda jualan properti syariah, dia nggak peduli. Mau ada masjid, mau ada pengajian, mau ada apapun, dia nggak peduli. Misalkan dia hanya butuh mobil pickup, misalkan Anda menawarkan Mercy, ya dia nggak peduli walaupun dia punya duit gitu loh. Jadi ketika menjual sesuatu, maka Anda harus pastikan orang memahami kebutuhan atas produk Anda itu dulu. Ketika Anda sudah fact finding namanya, Anda cari tahu gitu kan. Misalkan Anda mau menawarkan asuransi, Anda harus cari tahu dulu apakah dia orangnya memang dalam masa yang tepat untuk diasuransikan. Misalkan contoh, dia anak kecil yang mohon maaf nih masih sebatang kara, belum bekerja. Terus Anda nawarin asuransi itu sampai Anda mencret juga nggak bakalan bisa laku gitu loh. Terus kemudian misalkan Anda nawarkan sesuatu produk yang memang orang itu memang tidak membutuhkan itu. Misalkan Anda nawarkan program tabungan pendidikan, ada orang belum punya anak, Anda nawarkan ya percuma, atau orang udah pensiun,
Orang udah umur 60 tahun Anda tawarkan tabungan pendidikan, misalkan anaknya udah mandiri semua misalkan gitu ya, nggak mungkin laku gitu loh. Jadi sekali lagi teman-teman, sebelum Anda terjebak untuk berbicara tentang produk, sebelum Anda menawarkan tentang harga, sebelum Anda ngomong harga dari produk Anda jelaskan dulu tentang fiturnya. Anda tanya dulu, oh ya Pak, mohon maaf, sekarang ini apa sih yang Bapak butuhkan tentang sebuah produk perencanaan keuangan? Misalkan Anda mau jualan asuransi, atau mungkin Pak, sejauh ini seberapa jauh Anda sudah memahami tentang asuransi misalkan. Oke Pak, sekarang mohon maaf nih Bapak, kegiatannya apa, mungkin putranya berapa ini Pak, gitu kan. Wah kok ganteng banget. Sesekali disisipkan dengan pujian, terus kemudian fact finding, pujian, fact finding, pujian, fact finding gitu ya. Jadi orang itu menjadi nyaman diskusi dengan Anda. Baru Anda berbicara tentang harga. Misalkan Anda jualan aplikasi ya, aplikasi Anda tunjukkan dulu manfaatnya, jangan buru-buru gitu kan. Oke Pak, kebutuhan Bapak sekarang seperti apa sih? Misalkan Anda mau jualan aplikasi untuk memaksimalkan penjualan, ya Anda tanya dulu, apa sih kebutuhannya? Apakah sejauh ini penjualan Bapak sudah cukup bagus? Apakah ini dan sebagainya? Anda tanya dulu. Ketika Anda sudah tanya, wah kebetulan sekali produk kita cocok sekali untuk membantu. Terus kemudian yang berikutnya Anda harus imbangin dengan apa? Testimoni. Begitu Anda sudah fact finding, Anda cerita tentang produk Anda, kasih testimoni. Apa kata orang? Kebetulan pas banget Pak, kemarin ada salah satu sales di mana kebetulan pakai aplikasi kami, itu bisa jualan sekian dalam waktu sekian. Kebetulan Pak kemarin. Terus cari orang yang seprofesi. Misalkan Anda menawarkan aplikasi kepada orang yang sales mobil, ya cari yang sales mobil juga yang lain. Kebetulan kemarin ada sales mobil Pak di perusahaan ini, baru dalam sekian bulan, udah dalam sekian minggu sudah dapat sekian gitu kan. Oh misalkan dia orang multi level, oh kemarin Pak ada dari rekan dari multi level X, baru seminggu, baru 2 minggu sudah dapat begini-begini. Jadi orang itu pertama senang membeli sesuatu yang memang dia butuhkan. Maka tugas Anda adalah fact finding dulu. Fact finding itu mengetahui siapa dia, kebutuhan dia seperti apa, dan berikan solusi. Terus kemudian orang lebih senang mendengar testimoni. Jadi ceritakan tentang testimoni. Oke Pak, untuk produk yang luar biasa seperti ini Pak, Bapak hanya cukup membayar sekian. Mungkin Anda perkecil breakdown, perharinya hanya sekian loh Pak, seminggunya cuma sekian. Tapi bayangkan Bapak bisa mendapatkan omset yang luar biasa dan semua kebutuhan Bapak. Baru Anda berbicara tentang harga. So, pastikan buat teman-teman semua, sekali lagi saya simpulkan, sebelum Anda terjebak untuk menjawab harga, jadi mulai sekarang dilarang ngomong harga di depan. Apapun yang orang tanya tentang harga jangan dilayanin. Fact finding dulu, cari tahu dulu kenapa dia butuh aplikasi ini, kenapa dia membutuhkan ini ya. Jadi Anda tanya dulu, terus kemudian Anda kasih testimoni, baru ketika orang sudah tahu, Anda diskusi panjang lebar ya, Anda sudah tahu kebutuhan dia dan produk ini benar-benar solusi untuk dia, terus kemudian Anda kasih testimoni, baru Anda berbicara tentang harga. Dan saya pastikan tingkat closing Anda akan menjadi jauh lebih luar biasa. Pasti bermanfaat. Kalau Anda merasa video-video saya bermanfaat, Anda boleh klik subscribe, kemudian klik tanda lonceng, dan bagikan video ini kepada orang-orang supaya banyak orang mendapatkan manfaat dari video ini. Pasti bermanfaat. Saya Didi Mulato, selamat pagi dan salam dahsyat.